3 yuan per tusuk. 2 tusuk 5 yuan. Halo. Butuh berapa sosis bakar? Aku tidak menyangka, tahun itu, 16 negara, baratku hancur. Dark Asura. Dan membantai tak terhitung anggota keluargaku. Tuan muda istana Phoenix Perch. Ternyata sembunyikan identitas dan dirikan warung. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Mengapa aku harus bersembunyi? Aku hanya mencari penyelamat hidupku. Keluarga kerajaan barat kejam dan biadab, menyakiti rakyat jelata dan pantas mati. Tidak perlu berdebat. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ayahku. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, kau berani keluar dan mempermalukan diri sendiri karena kau adalah sisa-sisa kerajaan barat. Maka tinggalkan nyawamu di sini hari ini. Pemenangnya masih belum diketahui. Wuxian, apakah kau masih akan dengan dingin berdiri dan menonton? Aku tidak menyangka, seorang penjaga kelas pembunuh yang pantas. Wuxian. Pendatang baru terkuat, Dark Asura. Ternyata adalah pangeran kerajaan barat. Nomor 1 di daftar emas pembunuh. Wuxian, aku tidak menyangka kau juga ikut campur. Dulu, aku diperintahkan untuk memburumu. Tapi kau memukulku mundur dengan satu telapak. Kau bahkan mengucapkan sampah seperti itu. Apa gunanya kata-kata seperti itu? Hari ini, aku pasti akan berurusan denganmu. Kau yang telah melakukan kejahatan tak terhitung. Hari ini sempurna untuk menangkap kalian semua. Sangat sombong. Setahun lagi, hari ini jadi hari kematianmu. Ikat mereka dan interogasi mereka di bawah siksaan. Luan Feng terlambat menyelamatkanmu. Luan Feng. Mohon maafkan aku, Tuan Muda Istana. Mengapa kau mencariku? Apakah ada berita tentang Mu Beihan, Tuan Muda Istana? Mu Beihan adalah tuan muda tertua dari keluargamu di Jingzhou. 5 tahun lalu, kaki Mu Beihan lumpuh. Dikabarkan bahwa kaki Mu Beihan sulit diobati. Keluargamu saat ini sedang mengatur pernikahan. Untuk Mu Beihan, berniat menggunakan acara bahagia itu untuk membantu Mu Beihan pulih. Pergi ke Jiangsu. Aku ingin menikahi Mu Beihan. Tuan Muda Istana, sama sekali tidak. Anda Tuan Muda Istana dari kekuatan top dunia. Istana Phoenix Perch mampu dengan bebas mengalokasikan triliunan aset dan memimpin pasukan jutaan elit, pewaris kerajaan, keturunan langsung keluarga bangsawan terkemuka, konglomerat baru yang memulai dari nol, dan talenta muda lainnya. Semua memohon menikah di Istana Phoenix Perch. Namun kau telah meremehkan mereka semua. Bagaimana bisa kau menikah di bawah derajatmu dengan 5 tahun yang lalu? Aku sedang menyelidiki pemberontakan Xian, keluarga biasa di Jiangsu. Xian menyiapkan formasi pembunuhan di Jiangsu. Saat aku tidak sadarkan diri, aku diselamatkan oleh Mu Beihan. Sekarang, sudah waktunya bagiku untuk membalas budinya. Tapi begitu berita tentang Tuan Muda Istana menyebar, keluargamu pasti akan dicemburui orang lain dan langsung dihancurkan. Kalau begitu aku akan menyembunyikan identitasku, sembunyikan wajahku dan menikah ke keluargamu. Mu Beihan, waktu yang baik telah tiba. Tapi pengantin wanita masih belum datang. Mungkinkah dia membatalkan pernikahan? Pengantin ini adalah Hudik dari gunung. Sekarang bahkan si Hudik ini tidak mau menikahimu. Si cacat ini membatalkan pernikahan di depan begitu banyak tamu. Reputasi keluargamu sudah hancur total oleh si tak berguna ini. Aku tidak pernah berniat menikah sejak awal. Kau yang cari muka dengan petua Luan Feng, yang menciptakan tontonan megah seperti itu. Sekarang kau menyalahkanku untuk itu. Sungguh konyol. Jangan tidak tahu berterima kasih, keluargamu, untuk orang tidak berguna sepertimu. Mengadakan pernikahan semegah ini, pengantin wanita sudah putuskan pertunangan, yang hanya membuang-buang waktu semua orang. Kamu seharusnya berlutut, dan meminta maaf kepada semua tamu. Keluargamu di Jiangsu dianggap sebagai keluarga terkemuka dan berpengaruh. Aku tidak menyangka tuan muda tertua keluargamu begitu tidak sopan kepada tamu. Jika aku adalah Mu Beihan, aku pasti malu sampai ingin dan merangkak masuk ke dalamnya. Orang tak berguna yang gadis desa pun tak mau. Apa yang masih kamu sombongkan? Cepat minta maaf kepada semua tamu. Siapa bilang aku tidak menikah? Beihan, aku istrimu, Qin Weiwei. Aku tidak peduli jika kau menikahiku demi uang, atau demi kekuasaan dan pengaruh. Tapi aku ingin memberitahumu. Menikahi orang lumpuh sepertiku, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Beihan, kau salah paham. 5 tahun lalu, kau selamatkan aku di pegunungan. Aku tak bisa balas kebaikanmu yang selamatkan nyawa. Aku benar-benar ingin menikahimu. Tunggu. Kita akan segera sampai di rumah sakit.
Jadi itu kau. Jadi dia hanya seorang gadis desa. Mu Beihan, kau nikahi gadis desa jelek sampai tak berani tunjuk wajah, dan sama sekali tidak berguna. Sungguh lelukon. Keadaanmu yang lumpuh sudah menjadi lelukon. Sepertinya, dalam hidup ini, kau bisa lupa bersaing denganku untuk warisan. Apa yang baru saja kukatakan? Semuanya serius. Aku hanya orang lumpuh yang tidak berguna. Mengapa repot-repot dengan ini? Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan kakimu. Di mataku, kau adalah pria terbaik di dunia. Bagus. Apa bagusnya itu? Seorang gadis desa menyembunyikan diri di hari pernikahannya. Aku ingin melihat betapa jeleknya dia di balik kerudung itu. Pengantin ini gadis desa. Mengapa ada gadis secantik itu di gunung? Kamu sebenarnya sangat memukau. Beihan, mulai saat ini, aku adalah pengantinmu. Mulai sekarang, aku memilihmu. Maukah kau menikahiku? Aku akan. Mu Beihan ingin dengan gemilang menikahi istri yang cantik. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan semua muka. Hai, kakak Mufrina. Hari ini adalah hari besarmu. Selamat atas pernikahanmu dengan kakak ipar secantik bunga. Bukankah kita harus minum untuk merayakannya? Beihan sakit kaki, dilarang minum alkohol. Ini adalah urusan antara kami, saudara-saudara keluargamu. Apa urusanmu? Seorang gadis desa belum menikah masuk, mau mendikte. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jadi kita harus minum. Para tamu semua melihat ke sini. Apakah kamu ingin semua orang menertawakan kita? Baiklah, aku akan minum. Hei, jangan terburu-buru minum. Kamu belum bersulang padaku. Bersulang untukmu. Beihan adalah kakakmu. Bagaimana dia bisa bersulang untuk adik laki-lakinya? Apa salahnya kakakku bersulang padaku? Kakakku hanyalah seorang lumpur. Keluargamu akan sepenuhnya bergantung padaku. Dia menghormati saya. Itu wajar saja. Sepertinya keluargamu harus menghormati Nancy mulai sekarang. Mu Beihan mungkin terpaksa menunduk. Tidak tahu malu. Logika macam apa ini? Suamiku, jangan dengarkan dia. Merasa kasihan pada suamimu. Ya. Baiklah, baiklah. Kalau dia tak mau bersulang, kau yang bersulang. Aku lihat kakimu masih baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa berlutut, aku akan membantumu. Kau, Baiklah, aku akan bersulang. Apa yang kau lakukan? Aku tidak sengaja melakukannya. Kakak, di hari pernikahan yang begitu baik ini, bahkan jika kamu perlu ke toilet, kamu seharusnya menahannya. Bagaimana kamu bisa mengompol? Aku tidak, ini anggur. Ini anggur. Kakak, kakimu tidak berfungsi dengan baik, dan kamu minum terlalu banyak anggur. Wajar jika tidak sempat ke toilet tepat waktu. Semuanya normal. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimana bisa orang dewasa masih mengompol? Di mana sosok tampan dan anggun? Tuan muda yang dulu. Benar-benar menjijikan. Sangat memalukan. Munanci. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan Beihan. Jangan keterlaluan. Aku hanya mengingatkannya dengan baik. Bagaimana itu bisa keterlaluan? Tidakkah kamu pikir itu air kencing? Bagaimana kalau kamu menyuruh Mu Beihan melepas celananya dan menciumnya? Lalu beritahu kami setelah kamu yakin. Bagaimana? Nancy, jangan bicara omong kosong. Bawa kakakmu untuk berganti pakaian pengantin. Halo, Paman. Munanci, di hari pernikahanku dan Beihan, perilakumu begitu merajalela. Kau harus dihukum berat. Dihukum berat karena apa? Itu hanya lelucon. Bukankah itu cuma buat meriahkan pernikahan? Untuk membuatnya meriah dan semarak. Kenapa kau buat masalah besar soal itu? Nancy, kenapa kamu tak cepat minta maaf ke kakak dan kakak ipar? Tidak ada waktu, jam baik akan lewat. Kakak baik-baik saja seperti ini. Lagi pula, dia hanya menikahi gadis desa. Tidak ada yang akan peduli. Orang tak bisa tahan tipis dan tak berguna. Menikahi gadis desa yang tidak punya apa-apa. Selain penampilannya, benar-benar pasangan yang serasi. Sudah larut. Mari kita mulai pernikahannya dulu. Hai, tunggu sebentar. Aku melihat kereta pengantin baru Beihan. Penampilannya begitu megah. Tapi kenapa tangannya kosong? Tidak ada mahar. Keluargamu kita, bukan keluarga kecil atau rendahan. Mahar ini, jika kurang dari 5 juta, dia tidak bisa masuk pintu keluargamu kita. Suwe, apa yang kamu bicarakan? Keluargamu kita,
Kapan kita punya aturan seperti itu? Apa artinya hanya 5 juta? Maharku setidaknya 1 miliar. Seorang Udik benar-benar mengatakan mahalnya 1 miliar. 1 miliar apa? Uang hantu. Apa kau tahu? Berapa 1 miliar itu? Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menghitung angka ganjil. Kau sangat pandai menyombongkan diri. Tepat sekali. Kalau kau tunjukkan, aku akan ikut margamu. Baiklah. Kalau begitu, siap-siap ganti margamu. Wei, cukup, berhentilah bicara. Beihan, semua yang kukatakan itu benar. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Suka menyombongkan diri. Pembohong ulung membuat dirinya sendiri konyol. Seorang Udik yang turun dari gunung, dan bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Kamu mengatakan kebohongan seperti itu. Tak takut orang tertawakan sampai copot gigi. Memang, Udik desa yang tak bisa tampil baik, bohong dan sombong tanpa lihat kesempatan. Benar-benar mempermalukan keluargamu kita. Tidak percaya padaku. Bagus. 2 set perhiasan kepala dan perhiasan emas dan jam. 66.660.000 emas. 2 teratai salju Tian Shan kualitas tertinggi. 2 akar ginseng berusia 100 tahun. Dan 1 siheyuan. Jumlah total, 990.990.000. Wei, apakah kamu benar-benar membawa mahal sebanyak ini? Untuk menikahi Beihan kita sebagai istrinya. Dengan kondisimu, Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Di hatiku, kau adalah orang terbaik. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Sakit atau sehat. Aku bersedia mencintaimu, menjagamu, dan setia padamu. Oleh karena itu, maukah kau menikahiku? Aku memang. Seorang Udik dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia mampu mahar sebesar itu? Qin Wei, apa kau pikir keluargamu kita mudah dibodohi? Mobil-mobil dan mahar milikmu itu semuanya disewa, bukan? Semua barang mahar ini dapat diverifikasi. Wei, lihat, kau berbakat dan cantik. Kenapa kau harus menikahi Mu Beihan? Keluargamu kitalah yang menyelamatkanmu waktu itu. Kau bisa menikahi putraku, Nanjain. Dia jauh lebih baik dari Mu Beihan, ratusan kali lebih baik. Mu Beihanlah yang menyelamatkanku saat itu. Apa hubunganmu Nanci denganku? Dengan keadaanmu Beihan seperti ini, apa gunanya menikahinya? Mungkin malam ini di kamar pengantin. Aku bahkan harus menghormatinya. Tidak masuk akal. Wei adalah istriku. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Itu kakak iparmu. Jangan bicara omong kosong. Qin Wei, Nanjai hanya bercanda denganmu. Nanja, minta maaf kepada kakak dan iparmu. Ibu, Ada begitu banyak tamu di sini. Bercanda seperti itu benar-benar tidak pantas. Dengarkan aku. maafkan aku, mulai sekarang. Aku tidak akan bercanda sembarangan. Namun, kakak, barang-barang mahar yang disebut-sebut ini, seorang gadis desa dari pedesaan, tidak mungkin bisa menyediakan. Jangan tertipu. Barang-barang maharku ini, semua diatur oleh Luan Feng dari Istana Phoenix Perch, yang langsung kirim orang antar dia ke aku. Bagaimana mungkin itu palsu? Banyak keluarga bangsawan, semua mencari muka dengan Istana Phoenix Perch, Tuan Luan Feng. Seorang gadis desa biasa dari pegunungan, bagaimana mungkin dia bisa terhubung dengan Tuan Luan Feng? Aku pikir dia hanya berfantasi. Tuan Luan Feng sibuk dengan berbagai urusan. Kenapa dia repot untuk nikah dengan gadis desa biasa? Khawatir dan berusaha. Tuan Luan Feng telah tiba. Tuan Luan Feng, kehadiran Anda yang terhormat benar-benar bawa keberuntungan besar bagi keluargamu. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Luan Feng menyapa Nona Qin. Aku baru saja memberitahu semua orang bahwa barang-barang mahar ini diatur olehmu untukku. Sekarang, di depan mereka. Katakan pada mereka, apakah ini disiapkan olehmu? Nona Qin benar. Kereta pengantin mahar ini, semuanya telah kusiapkan untuk Nona Qin. Tuan Luan Feng, mengapa Anda begitu peduli tentang pernikahan Nona Qin? Saat itu, aku menyelamatkan Luan Feng di pegunungan. Itu benar. Ini hadiah terima kasih untuk Nona Qin. Tapi aku tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengganggu dermawanku. Tuan Luan Feng, mohon bijaksana. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa Nona Qin memiliki hubungan denganmu. Sekarang kau tahu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Qin. Tuan Luan Feng, bagaimana bisa seorang ibu mertua berlutut kepada calon menantunya? Ini tidak masuk akal.
Kalau begitu, aku akan hancurkan keluarga Songmu. Tolong, jangan. Nah, cepat berlutut kepada Tuan Luan Feng. Mengapa aku harus? Aku tak pernah berlutut pada siapapun seumur hidup. Anak durhaka. Tuan Luan Feng menyuruhmu berlutut. Dari mana dapat banyak omong kosong itu? Tuan Luan Feng, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat anak kecil. Seperti ibu, seperti anak. Aku lihat keluarga Songmu sudah tidak punya alasan untuk ada lagi. Nona Qin, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon, bicaralah kepada Tuan Luan Feng atas nama kami. Kami, ampuni keluarga Song. Mengingat bahwa kalian adalah anggota keluarga Bihan. Ini akan menjadi pengecualian, karena Nona Qin sudah bicara. Kalau begitu, kali ini aku akan mengampunimu. Jika kau menyinggung lagi, semua kejahatanmu akan dihukum sekaligus. Nona Qin, ini adalah obat spiritual, resin darah kilin, yang akan sangat membantu kaki tuan mudamu. Ini adalah hadiahku untuk kalian berdua. Saya masih punya pekerjaan. Aku permisi dulu. Terima kasih banyak, Tuan Luan Feng. Tuan Luan Feng, hati-hati di jalan. Sering-seringlah berkunjung ke keluargamu. Para tamu terhormat, karena tidak perhatian, biarkan semua orang tertawa. Pernikahan kita akan dilanjutkan. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minuman. Kenapa Behan tidak ada di sini? Suamiku. Jangan panggil dia, aku sudah mengusirnya. Qin Weiwei, kamu tidak menyangka ini, kah? Akhirnya, kau tetap masuk kamar pengantin denganku. Dan masih punya anak denganku. Untuk keluargamu. Untuk melahirkan generasi ketiga. Munangchi, apa yang sedang kau coba lakukan? Mu Beihan yang tak berguna tak bisa sempurnakan pernikahanmu lagi. Katamu kamu cukup cantik. Tak kesepian jaga kamar kosong sendirian. Aku akan menjagamu dengan baik. Delusi. Berhenti meronta. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan kunci. Layani aku dengan baik malam ini. Dan besok, kamu secara alami akan bisa pergi. Di mana kuncinya? Kuncinya ada di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan ambil. Kau berani menipuku. Kamu berani menendangku. Dasar wanita, kamu benar-benar pantas mati. Bicara. Di mana kuncinya? Kamu bahkan memelintir jariku. Aku akan bilang pada mamaku. Aku akan menyuruhnya benar-benar menghadapimu. Kau diam, jadi jangan salahkan aku bersikap kasar. Hei ibu, cepat datang dan selamatkan aku. Hei ibu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau harusnya bersyukur kau adik Bihan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan melihat matahari besok. Qin Weiwei, jangan. Nona Qin, aku tahu aku salah. Kuncinya ada di laci. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Kau bicara terlalu terlambat. Aku tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Aku akan menghancurkan setiap inci tulangmu. Bocah ini bahkan tak tahu cara hargai wanita. Keributan apa yang sudah kau sebabkan? Bibi Song, di mana Wei Wei? Tidak apa-apa Beihan, kau harus kembali tidur sekarang. Di mana sebenarnya Wei Wei? Nanjay, anakku, apa yang terjadi? Ibu, dia memelintir jariku. Wei Wei, kau baik-baik saja. Ini semua karena jalan Qin Weiwei ini. Dia menerobos masuk ke kamarku. Dia bilang dia kosong dan kesepian. Dan mau kolusi denganku tipu aset keluargamu. Ketika saya menolak, dia memukul saya. Sepertinya mematahkan beberapa jarimu barusan. Masih belum membuatmu jujur. Seharusnya aku membuatmu diam selamanya lebih awal. Kau diam. Dasar wanita beracun. Bagaimana bisa kau begitu kejam pada Nanjay? Kau adalah seorang tetua. Aku tidak akan berdebat denganmu. Masalah ini, anggap saja pelajaran untukmu Nanci. Kau sudah keterlaluan, lepaskan aku. Kau masih mencoba memukulku. Wei Wei, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kau sungguh keterlaluan. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Kalau bukan karena keluargamu sedang sulit.
Aku pasti lapor ini ke para tetua klan. Saat itu, kau dan Munansi masih bisa di keluargamu. Masih belum diketahui. Dasar bocah kecil. Beraninya kau mengancamku. Kau hanya mengandalkan kebaikan para tetua klan. Ibu harus membela saya. Saya tidak bisa membiarkan Qin Wei Wei lolos begitu saja. Anakku, masalah hari ini, kita hanya bisa tahan diam. Namun, dendam hari ini, kita akan membalasnya cepat atau lambat. Berdiri di sana. Apa yang kamu pegang? Orang dari Istana Phoenix Perch kirim obat untuk Tuan Muda. Mereka suruh aku serahkan langsung ke Nyonya Muda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona muda apa? Dia hanya gadis desa. Bukankah ini obat spiritual yang disebutkan Qin Wei Wei? Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan bantu menyampaikannya. Tuan muda kedua, ini. Apa ini? Kami tidak menerima obat apapun hari ini. Apakah kamu mendengarnya? Tak sangka Istana Phoenix Perch kirim obat spiritual lagi. Saya ingin tahu berapa nilainya. Luan Feng sudah suruh orang kirim porsi kedua. Resin darah kilin. Kenapa aku belum menerimanya? Wei, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa sama sekali. Oh ya, karena kita akan menikah lagi. Kita perlu membeli sepasang cincin kawin baru. Aku akan mengantarmu membelinya. Baiklah. Untungnya, kami datang ke upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Begitu banyak orang. Benar-benar meriah. Sayang, pernikahan Mu Beihan dan Qin Wei Wei tidak akan ada yang menghadiri. Anggap saja itu pelajaran atas kesombongan mereka. Upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Jangan bicara tentang hal-hal sepele seperti itu. Mari segera pergi ucapkan selamat pada mereka. Cepat pergi ke pernikahan Beihan dan Wei Wei. Aku tidak akan pergi. Mu Beihan dan Qin Wei Wei tidak peduli padaku. Mengapa aku harus memberi selamat kepada mereka? Ibu benar. Mereka ngotot nikah bareng Tuan Muda Istana. Tidak heran tidak ada yang datang untuk mereka. Kita semua keluarga. Mengapa kalian semua memihak orang luar? Lihat, bukankah itu iring-iringan mobil? Tuan Muda Istana pasti datang lebih dulu. Cepat, sambut dia. Beihan, sudah kubilang akan ada banyak orang. Mu Beihan, Qin Wei Wei. Disinilah pernikahan Tuan Muda Istana diselenggarakan. Kalian berdua bagaimana bisa seenaknya begitu? Dan kalian masih di sini untuk menumpang berkah. Beberapa orang kamu tahu. Mereka bilang tak peduli kemegahan pernikahan. Atau apakah tamu datang. Namun sekarang mereka muncul di sini. Mereka sungguh mempermalukan keluargamu. Bukankah kalian berdua juga mengadakan pernikahan? Mengapa kalian di sini? Pernikahan kita juga diadakan di sini. Sudah dipesan jauh-jauh hari. Tentu saja kita harus datang. Pernikahan antara seorang lumpuh dan seorang udik. Berani lakukan bersamaan dengan pernikahan Tuan Muda Istana. Bahkan tempatnya sama. Kurasa kalian datang untuk bikin masalah. Ya, bahkan dewa datang hari ini tak bisa selamatkan kalian. Pernikahan kalian berani sama waktu dan tempat. Dengan pernikahan Tuan Muda Istana. Kalian mau buat Tuan Muda tak puas dengan keluarga Jiangshou. Mu Beihan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu membawa begitu banyak masalah bagi keluargamu dan Jiangshou? Jadi ini Mu Beihan dari keluargamu dan istrinya yang udik. Tidak heran mereka begitu tidak tahu etika. Mao Zion, putramu tidak mengerti etika. Bukankah kamu, sebagai ayahnya, juga tidak mengerti? Jiangzhou memiliki puluhan juta penduduk. Jumlah orang yang menikah setiap hari tidak terhitung. Ini adalah hotel terbesar di Jiangzhou. Apa salahnya kami pilih nikah di sini? Bahkan Tuan Muda Istana belum maju untuk keberatan. Kalian para penjilat. Cukup gembira, bukan? Beraninya kamu membantah. Betapa mulia dan terhormatnya Tuan Muda Istana. Bagaimana dia rela kalian adakan perjamuan pernikahan di depannya? Beihan, Wei Wei, jangan bodoh. Ayah. Aku dan Wei Wei pasti adakan pernikahan hari ini. Mao Zion, ini putra baik yang kamu besarkan. Seorang udik dan seorang lumpuh. Mereka ingin menyeret semua keluarga berpengaruh di Jiangshou ke kuburan bersama mereka, bukan?
Mu Beihan, hari ini kamu harus mengubah tempat. Atau mengubah waktu. Selama saya ada di sini hari ini, kamu bisa melupakan untuk masuk ke hotel. Mengganggu upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Hai suamiku, karena Hotel Jingzhou menggelar pernikahan akbar Tuan Muda Istana. Mereka tentu saja tidak akan membiarkan mereka masuk. Kamu bisa tenang. Kalian berdua pikir bisa mengadakan pernikahan di Hotel Jiangshou? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Diam, untuk apa kalian berkumpul di sini? Nona Ken, Nonamu, tempatnya sudah diatur. Dan peralatannya sudah diuji coba. Silakan masuk, kalian berdua. Hai, siapa kamu? Berani-beraninya kamu membiarkan mereka masuk. Olah perjamuan. Saya adalah penanggung jawab Hotel Jingzhou. Saya dipercayakan mengelola ketertiban oleh Tuan Luan Feng. Perilaku macam apa ini, buat keributan di pintu masuk. Kalian berani menyinggung Tuan Muda Istana. Berapa banyak nyawa yang kalian punya untuk mengganti itu? Anda salah paham. Putra dan menantu saya tidak tahu aturan. Dan mengadakan pernikahan di Hotel Jiangshou hari ini. Hadirin hari ini adalah perwakilan keluarga terkemuka Jiangshou. Saya takut membuat Tuan Muda Istana kecewa. Jadi saya turun tangan untuk menghentikan mereka. Tuan Muda Istana belum memberi instruksi. Namun, kalian memutuskan atas nama Tuan Muda Istana. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Orang yang bertanggung jawab sudah berbicara. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Sekumpulan penjilat. Sedikit yang kalian tahu. Tuan Muda Istana paling membenci orang-orang sepertimu. Ayah, desakan Mu Beihan dan Qin Weiwei melakukan sesuka hati. Mendorong keluargamu kita ke dalam mata badai. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mari kita masuk dan menunggu dulu. Jika seseorang menyinggung kehadiran Tuan Muda Istana, semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika bukan karena Mu Beihan dan Qin Weiwei, mengapa penanggung jawab tidak senang dengan kita? Baiklah, mari kita masuk. Ini sangat cocok untuk pernikahan akbar Tuan Muda Istana. Skalanya benar-benar megah. Mu Beihan dan Qin Weiwei hanyalah dua badut. Pernikahan mereka pasti sangat sederhana dan kasar. Mereka bahkan tidak akan punya tamu. Betapa mulia Tuan Muda Istana. Seorang lumpuh dari keluargamu Anda. Dan pernikahan seorang udit. Berani disebut sejajar dengan Tuan Muda Istana. Ma Uzion, cepat suruh putra dan menantumu batalkan pernikahan. Tanggal pernikahan putra dan menantu saya masalah kecil. Tuan Muda Istana tidak akan peduli tentang itu. Anda benar-benar pikun. Menunggangi popularitas upacara pernikahan akbar justru menjadi masalah kecil di mata Anda. Ketika kehadiran Tuan Muda Istana memberkati kita, saya pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari ini dengan jujur. Suamiku, Mu Beihan dan Qin Weiwei secara terbuka menentangmu. Kenapa tidak usir saja mereka hari ini? Ya ayah, bahkan jika Tuan Muda Istana menyelidiki, kita masih punya ruang untuk bermanuver lagi pula. Banyak perwakilan keluarga terkemuka sebagai saksi. Mari kita tunggu sampai Tuan Muda Istana tiba sebelum membahas ini. Jika dia memang tak masalah, bagaimana? Perwakilan terhormat keluarga terkemuka Jingzhou. Tindakan Mu Beihan dan Qin Weiwei sepenuhnya adalah perbuatan mereka sendiri. Mereka sama sekali bukan bagian keluargamu kita. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, Mu Beihan bukan lagi anggota keluargamu kita. Keluargamu berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Bukti nyata rasa hormat mereka pada Tuan Muda Istana. Upacara pernikahan akbar, PATRER kamu, yakinlah, pada saat itu, kami pasti akan berbicara atas nama keluargamu dan memuji Anda di depan Tuan Muda Istana. Karena keadaan sudah seperti ini. Terima kasih semuanya. Ziyuan, kenapa kamu di sini? Ini ayahku, patriark keluargamu. Ini ibuku, ayahi ibu. Ini Huang Ziyuan, nona muda terhormat dari keluarga Huang. Halo, Paman dan Bibi. Gadis ini benar-benar cantik. Sikapnya luar biasa, dan ucapannya anggun. Sekilas sudah jelas dia dari keluarga terpandang. Tidak seperti si Udi Qin Weiwei itu. Hanya melihatnya saja menjengkelkan. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Ya, saya tertunda di jalan. Ngomong-ngomong, apakah pernikahan Tuan Muda Istana sudah dimulai? Siapa suami Tuan Muda Istana? Ya, ini upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Tapi suami Tuan Muda Istana. Belum ada satupun bisikan. Saya penasaran siapa yang seberuntung itu.
Untuk benar-benar bisa menikahi Tuan Muda Istana. Apakah itu bahkan perlu dikatakan? Pasti seorang bangsawan kerajaan dari kerajaan barat. Atau keluarga teratas yang memengaruhi struktur dunia. Seorang Tuan Muda Istana keturunan langsung. Pernikahan akan segera dimulai. Silakan sambut pengantin baru. Beraninya kalian menempati Tuan Muda Istana, tempat upacara pernikahan. Kamu benar-benar mencari mati. Pernikahanmu bertepatan dengan Tuan Muda Istana. Sekarang kamu bahkan berani menempati tempat ini. Apakah kamu benar-benar ingin Tuan Muda Istana berjalan di karpet merah yang sama denganmu? Ini keterlaluan. Cepat turun. Cepat kembali. Hancurkan 10 kuil, jangan pisahkan pernikahan. Pernikahanku dengan Wei Wei sudah dimulai. Apakah kamu masih mencoba menghentikannya? Kalian cuma lumpuh dan odik, aku bisa mengerti. Diejek dan dicemooh, merasa rendah diri di dalam hati. Tapi kalian tak bisa pakai cara sensasional begitu. Ibu, Anda tak perlu repot membujuk mereka berubah. Mereka bukan lagi anggota keluargamu. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan melibatkan kita. Apa maksudmu kita bukan lagi anggota keluargamu? Kalian berdua pasti akan menyinggung Tuan Muda Istana. Apakah kalian masih ingin melibatkan keluargamu? Siapa bilang mereka menyinggung Tuan Muda Istana? Tuan Luan Feng menyampaikan perintah Tuan Muda Istana. Setelah mengetahui bahwa pernikahan Tuan Mudamu dan Nona Qin kebetulan pada waktu dan tempat yang sama, kedua perjamuan pernikahan digabungkan untuk merayakan bersama. Ada apa ribut-ribut ini? Berani melawan perintah Tuan Muda Istana keluar? Atau sampaikan keberatanmu langsung kepada Tuan Muda Istana? Tuan Mudamu, Nona Qin, silakan lanjutkan pernikahannya. Sulit dipercaya mereka seberuntung ini. Tak disalahkan, malah didukung oleh Tuan Muda Istana. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Mu Beihan, Qin Wei Wei. Meskipun kalian adalah kakak dan iparku, aku tidak bisa mentolerir seorang lumpuh dan seorang udik desa. Di hari pernikahan, yang sama dengan Tuan Muda Istana kita, hari ini aku benar-benar akan menghapus kerabatku. Munansi, apa kamu gila? Para tamu terhormat, di pernikahan pertama Mu Beihan dan Qin Wei Wei, kita membuat taruhan. Apakah Mu Beihan akan berdiri di pernikahan hari ini? Semuanya, lihat dia yang tak berguna ini. Sepertinya aku menang. Benar, Qin Wei Wei kalah taruhan. Mu Beihan harus lepaskan hak waris keluargamu. Hari ini, saya meminta semua orang untuk menjadi saksi. Di keluargamu, hanya putraku, Mu Nanjai, adalah satu-satunya pewaris. Siapa bilang taruhan ini? Kita kalah. Masih berani bicara besar. Kamu bilang Mu Beihan akan berdiri sebelum pernikahan. Jadi, di mana dia sekarang? Masih seorang lumpuh di kursi roda. Lumpuh 5 tahun, masih berharap berdiri. Seumur hidupnya, dia takkan tinggalkan kursi roda ini. Tak tertahankan untuk dilihat. Tuan Muda Istana dan suaminya pasangan serasi dan berbakat. Pasangan yang ditakdirkan. Bagaimana megahnya tontonan bisa ternoda oleh cacat dan udik desa. Orang cacat ini mungkin tak bisa berhubungan intim. Apa gunanya menikahi seorang istri? Lebih baik diselesaikan saja. Dia bahkan tidak dianggap sebagai pria. Sekumpulan penjilat dan pembual. Lihatlah penampilanmu yang patut dan menjilat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengejakku? Mu Beihan, masihkah kau pikir kau orang ajaib yang pernah kuasai kota komersial Jiangshou? Kamu hanyalah seorang cacat sekarang. Dari mana asal kepercayaan dirimu? Kaki suamiku akan segera pulih. Kau tidak perlu khawatir tentang ini di sini. Apa bukankah Mu Beihan seorang cacat? Dia masih bisa pulih. Nona Ziyuan, bisakah kaki Mu Beihan benar-benar pulih? Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, ada resin darah kilin. Selama kakinya tidak sepenuhnya putus, resin darah kilin bisa menyembuhkannya. Mu Beihan, hari ini aku usir kamu, orang itu, dan kursi roda. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan si lumpuh ini. Apa yang kamu inginkan? Lumpuh tapi berani tunjuk wajah di depan umum. Jika Tuan Muda Istana tahu kamu lumpuh, dia tidak akan menyetujui pernikahan gabungan itu. Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Kamu sudah lumpuh selama 5 tahun. 2 potong resin darah kilin diminum. Reaksimu minim. Aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan diri. Aku sudah berdiri.
kamu benar-benar sembuh. Beihan, kakimu benar-benar sembuh. Sebenarnya, aku sembuh sejak pertama minum obat spiritual itu. Hanya saja aku takut menyeret Wei Wei ke dalam masalah keluargamu saat itu. Jadi aku terus berpura-pura tidak sembuh. Dan lihatlah ibu dan anak ini. Mereka sama sekali tidak tahu cara bertobat. Ayah tak salahkan aku karena sembunyikan itu darimu. Aku tidak menyalahkanmu, baguslah kamu sudah pulih. Dia benar-benar berdiri. Tidak, ini tidak mungkin. Dulu aku pakai 80% kekuatan untuk ganggu meridian kaki nih. Setelah sekian lama, dia benar-benar bisa berdiri lagi. Sekarang aku sudah pulih dan tidak berbeda darimu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan Muda Istana perintahkan Tetua Luan Feng hantar barang ke lokasi. Ini adalah hadiah misterius untuk mempelai pria. Tidak ada yang diizinkan membukanya. Kalau tidak, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini cincin berlian yang Qin Wei Wei beli 20 juta, kan? Bagaimana bisa ada di sini? Dia pasti menggunakan cincin berlian di tangannya untuk menukar sesuatu yang lebih penting. Beihan, sudah lama berdiri, kakimu tak nyaman. Ayah, jangan khawatir. Kakiku sudah sembuh total. Pamanmu, jangan khawatir. Beihan mengambil resin darah Qilin 2 kali. Dia sudah pulih sepenuhnya. Apa gunanya berdiri? Dia menikahi seorang udik. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Huang. Bibi, Anda terlalu memuji saya. Huang Xiwan. Sejauh yang ku tahu, di Jiangsu, keluarga Huang tidak terkenal. Siapa sebenarnya kau? Nona Huang bersikap seperti dari keluarga terhormat. Kamu udik, berani tantang Nona Huang. Wei Wei adalah istri sahku, Mu Beihan. Jika kamu berani menyebut udik lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku akan mengusirmu dari keluargamu. Kamu bocah nakal. Kamu berani bicara begitu karena kakimu baik-baik saja. Sesuai dengan taruhan. Karena aku menang, aku adalah pewaris keluargamu. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak tahu hukum. Suami, lihatlah putramu yang baik ini. Baru jadi pewaris, dia sudah usirku dari keluargamu. Beihan hanya memperingatkanmu. Dia sebenarnya tak berniat usirmu dari keluarga. Lagi pula, kamu yang salah duluan. Wei Wei adalah dermawan keluarga kita. Jangan berani ganggu dia lagi nanti. Kalian semua bersekongkol untuk menindasku. Aku tidak ingin hidup lagi. Hei ibu, siapa yang membulimu? Nah, bantu aku memberi mereka pelajaran. Putramu masih punya sesuatu untuk kuminta? Menurutmu, apa yang bisa dia lakukan bantu kamu? Qin Wei Wei, jangan terlalu sombong di sini. Aku memberitahumu. Aku punya bukti kejahatanmu. Aku menyarankanmu untuk segera menyerahkan obat spiritual itu dan bersujud kepadaku beberapa kali. Aku mungkin pertimbangkan untuk lindungi kamu. Bukti kejahatanku. Berhenti berpura-pura di sana. Aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Pikirkan tentang cincin yang kamu beli seharga 20 juta itu. Apakah itu ada di tempat yang tidak seharusnya? Kau menyentuh kotak hadiah itu. Qin Wei Wei, dia pikir dia telah beralih. Hadiah Tuan Muda Istana untuk mempelai pria. Dan tidak ada yang akan tahu. Kamu salah perhitungan bahwa aku akan mengintip. Sekarang dengan bukti di depanmu. Apalagi yang harus kamu bantah? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wei Wei selalu berada di sisiku sepanjang waktu. Tak mungkin dia menyentuh kotak hadiah Tuan Muda Istana. Aku tahu kamu kesal karena kakakmu menjadi pewaris. Kamu merasa tidak nyaman di dalam hati. Tapi kamu tidak bisa membuat masalah di sini. Menukar hadiah Tuan Muda Istana adalah dosa besar. Bagaimana kamu bisa menjebak Wei Wei seperti ini? Inilah kesedihan keluarga terhormat. Hanya satu pewaris, konflik antar saudara pasti terjadi. Munanshi ini jelas terlihat seperti orang gila. Nona Qin bahkan belum menyentuh kotak itu. Bagaimana dia bisa menukar hadiahnya? Saat itu, Qin Wei Wei membeli cincin berlian 20 juta di toko perhiasan. Nona Ziyuan bisa bersaksi. Namun kini ada di kotak dari Tuan Muda Istana. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa melihat sendiri. Memang, itu cincin berlian 20 juta. Qin Wei Wei, jelaskan ini kepada semua orang. Mengapa cincin berlian yang kamu beli muncul di kotak hadiah yang dikirim oleh Tuan Muda Istana kepada mempelai pria? Penanggung jawab berkata, mereka yang merusak kotak hadiah tidak bisa dimaafkan.
Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Pertama, jelaskan soal pertukaran hadiahmu. Kami tentu akan menjelaskan kepada Tuan Muda Istana. Mengapa kami mengutak-atik kotak hadiah? Wei Wei, mengapa cincin berlian kita ada di kotak hadiah? Aku menyuruh Tuan Luan Feng menaruhnya. Tujuannya adalah untuk memberimu kejutan. Aku tidak menyangka mereka akan merusaknya. Gadis desa sepertimu pikir dirimu penting. Tuan Luan Feng akan mengikuti omong kosongmu. Mengaku dengan jujur. Kamu pakai cara apa untuk menukar hadiah itu? Dan di mana hadiah aslinya? The film was translated and narrated by M Media. Sekelompok orang bodoh. Masih belum mengerti juga. Qin Weiwei adalah Tuan Muda Istana asli. Tapi, terima kasih pada mereka karena ganggu Qin Weiwei yang membuatku mudah untuk meracuni. Tuan Zian, aku akan membalaskan dendammu. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri. Qin Weiwei menukar hadiah Tuan Muda Istana. Semuanya, cepat tangkap dia dan klaim hadiahmu dari Tuan Muda Istana. Mereka yang bertindak gegabah. Salam, Tuan Muda Istana. Selamat untuk Tuan Muda Istana dan Tuan Mudamu. Dan semoga kalian menua bersama. Tuan Luan Feng, di mana Tuan Muda Istana? Upacara pernikahan kini dipegang keluargamu. Kamu akhirnya datang untuk mengambil alih. Benar, kapan Tuan Muda Istana akan tiba? Qin Weiwei menukar hadiah Tuan Muda Istana. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Kurang ajar. Tuan Muda Istana sudah ada di sini sepanjang waktu. Kenapa kalian tak berlutut hormat? Aku, Qin Weiwei, adalah pewaris master generasi ke-36 dari Istana Phoenix Perch. Adalah orang yang dunia sebut Tuan Muda Istana. Wei Wei, apakah kamu benar-benar Tuan Muda Istana? Maaf karena tak segera memberitahumu. Tapi kau rahasiakan bahwa kau sudah pulih dariku. Jadi kita impas. Baiklah, kalau begitu kita impas. Penjaga hari ini adalah upacara pernikahanku dengan berhihan. Isi semua cawan anggur. Tidak, ada yang salah dengan anggur ini. Tidak ada yang boleh meminumnya. Berani sekali meracuni upacara pernikahan. Sungguh nekat menyinggung orang berkuasa. Terima kasih Tuan Luan Feng sudah menemukan tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah diracuni sejak lama. Siapa sebenarnya yang begitu gila? Hei ibu. Kenapa ibu memukulku? Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi bahwa Udik Desa Qin Weiwei adalah Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Bukankah itu lucu? Itu bukan mimpi. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Istana. Tuan Muda Istana? Tidak. Kakak ipar, aku salah. Tak akan berani lagi. Tolong ampuni aku. Mohon berbesar hati, kakak ipar. Apakah kau meracuni mereka? The film was Meracuni. translated Bukan and aku. narrated by Pasti M bukan Media. aku. Tuan Muda Istana, pelakunya termasuk di sini. Lebih baik bunuh semua daripada ada yang lolos. Ampuni nyawaku, Ampuni nyawaku. Qin Weiwei. Hari ini, aku balas dendam Tuan Zian. Keterampilan yang tidak pantas, amatiran. Mereka adalah sisa faksi pemberontak Xian. Kalau begitu, aku serahkan mereka padamu. Ya, Tuan Muda Istana. Tolong, Wang Ziyuan. Weiwei, jangan. Tuan Muda Istana, bisakah Anda mencabut pembatasan pada Nanshi? Bagaimanapun, dia juga putraku. Aku tidak bisa hanya melihatnya menjadi lumpur. Paman Bu, Luan Feng sengaja menakutimu Nanci. Dia tidak akan lumpuh. Namun, aku akan membawa Bihan bersamaku. Kita akan pergi berbulan madu. Bihan, kenapa kau terlihat begitu sedih? Wei Wei, kamu benar-benar Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Bihan, Jika kau benar Tuan Istana Phoenix Perch yang mulia, kita beda jauh seperti langit dan bumi. Kita belum mendaftarkan pernikahan, jadi mengapa kita tidak mengakhirinya saja? Dengan begitu aku tidak akan menyeretmu. Bihan, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu?
Beihan berada di bawah tekanan terlalu besar. Aku harus terus rahasiakan identitasku. Beihan, sebenarnya, aku bukan tuan muda istana. Aku sudah diusir dari istana Phoenix Perch. Aku menikah hari ini demi menyelamatkanmu. Itu alasan aku katakan aku tuan muda istana. Wei Wei, kamu melakukan semua ini untukku. Itu benar. Jadi, kau tahu betapa aku menyukaimu sekarang, kan? Berhentilah terlalu banyak berpikir. Ayo kita urus surat nikah kita. Baiklah. Halo, saya ingin melihat denah apartemen di sini. Danah lantainya ada di sana. Lihatlah sendiri. Sikap seperti. Apa itu? Jika Anda tidak puas, silakan pergi. Jangan lihat-lihat di sini. Bisakah Anda membelinya? Mengapa repot-repot dengannya? Mari kita lihat denahnya. Jenis apa yang ingin kamu beli? Bagaimana dengan sesuatu yang nyaman? Aku tidak masalah dengan apapun. Orang mudik dari desa. Rumah ini 200.000 per meter persegi. Mereka mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet. Untuk apa Anda berpura-pura? Menurutku denah ini bagus. Ukurannya sedang dan lantainya cocok. Aku akan mendengarkanmu. Apakah denah ini masih tersedia? Jika ya, kami akan membelinya secara tunai. Anda membelinya secara tunai. Apakah ada masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Kami punya semua denah di sini. Tamu terhormat, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Nanti, saya akan mengantar Anda untuk melihat lokasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Jika Anda benar-benar merasa ini merepotkan, di sana, kami punya lebih banyak tampilan interior asli. Kalian berdua bisa pergi melihat-lihat. Saya akan menyiapkan kontrak sekarang. Kalian berdua, ini kontrak pembelian rumah kami. Jika Anda membayar lunas, Anda bisa mendapatkan diskon 5%. Pembayaran penuh. Silakan gesek kartu Anda. Wei Wei, apakah dompetnya bersamamu? Dompetnya selalu ada padamu. Tidak ada padaku. Hanya BVV yang mendekatiku di jalan. Oh tidak. Dia pasti mengambilnya. Aku tahu mengapa wanita ini tiba-tiba berubah pikiran. Permisi. Apakah Anda masih akan membeli rumah ini? Dompet kami dicuri. Maaf, kami akan kembali nanti untuk membelinya. Anda masih bisa membayar pakai ponsel, loh, atau pengenalan wajah, keduanya bisa. Anda bahkan tidak mampu 3 juta, kan? Ya, yang di dompet tidak terhubung ke ponselku. Jika tidak punya uang, mengapa membeli rumah? Untuk apa Anda berpura-pura? Dan dompet saya dicuri. Saya sudah terlalu sering melihat pembohong seperti Anda. Saat bayar, Anda membuat banyak alasan. Anda hanya membuang waktu dan menjijikkan. Hanya rumah 3 juta. Bahkan jika dompetku hilang, aku bisa membelinya. Kalau begitu bayar. Jika tidak punya uang, untuk apa Anda berpura-pura? Anda benar-benar tidak tahu malu. Begini cara kamu memperlakukan pelangganmu. Hanya yang punya uang untuk beli rumah yang pelanggan. Apa kau punya uang? Bagaimana keluarga bangkrut dan gadis desa punya uang? Menurutku, kalian di sini hanya untuk mengganggu staf resepsionis, kan? BVV, apakah kamu mengambil dompetku? Dompet apa? Jangan memfitnah orang lain. WVV, berhentilah berpura-pura. Jika kekurangan uang, katakan saja kenapa harus mencuri kecil-kecilan. Saya peringatkan kamu, jangan memfitnah sesuka hati. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Hanya kamu yang mendekatiku di sepanjang jalan. Jika kamu tidak mengambil dompetku, serahkan. Apa kau punya bukti? Jika itu hanya kecurigaan belaka, kau tidak bisa menghukum seseorang. Jika tidak mampu beli rumah, jangan berpura-pura mampu. Dan Anda menuduh saya salah mencuri dompet Anda. Sungguh konyol. Baiklah, jika kalian berdua tidak mampu, silakan keluar. Satpam akan datang untuk memberi kalian pelajaran. Selamat datang, Gubernur. Nona Kie dan tuanmu adalah tamu terhormatku. Mari kita lihat siapa yang berani mempersulit. Setelah tahu Nona Kie dan tuanmu menikah, aku menyiapkan rumah untuk kalian berdua. Villa Riverside nomor 1. 3 lantai, 1.200 meter persegi. Semua fasilitas dilengkapi sepenuhnya. Villa Linjing nomor 1. Konon, pada lelang Jingzhou terakhir,
Itu adalah barang terakhir, dengan harga awal 200 juta, dan akhirnya dibeli oleh seseorang yang misterius. Jetty, gubernur yang membelinya. Nona Kill dan tuanmu yang terhormat, silakan. Menerima hadiah selamat terlambat dariku. Gubernur. Distrik Villa Linjiang ini dihuni oleh tokoh terkemuka, yang kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin Mu Beihan dan Qin Wei pantas? Hadiah-hadiahku. Apa kalian bahkan pantas untuk mempertanyakan? Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani. Tuanmu, mohon terimalah. Kalau begitu terima kasih banyak, Gubernur. Berani bersikap kasar kepada tamu terhormat Anda. Aku memerintahkanmu meninggalkan Jiangshou dalam 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Gubernur, saya punya orang tua dan anak-anak. Tolong ampuni saya. Jika kau bisa mendapatkan pengampunan dari Nona Kill dan tuanmu, aku tentu saja tidak akan bersikap keras padamu. Tuanmu, Nona Ken, kalian adalah orang-orang yang berkuasa. Tolong jangan pedulikan semut kecil seperti saya. Baiklah, lupakan saja. Lain kali, jangan memandang rendah orang lain. Baiklah, saya pasti akan mengingatnya. Tuanmu, aku sudah mengatur agar villa dibersihkan. Kalian berdua bisa pindah kapan saja. Aku permisi dulu. Sungguh, orang bodoh punya berkah sendiri. Dengan status Anda, pindah ke Villa Linjiang nomor 1. Hati-hati jangan sampai tidur nyenyak di malam hari. Jika tidak salah, kamu tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Justru mereka yang mencuri kecil-kecilan. Berhati-hatilah saat dimintai pertanggungjawaban. Kau diusir dari istana Phoenix Perch. Menyimpan dendam, kau lalu mencuri kartu hitam Phoenix. Dan kau masih berani bilang tidak ada kesalahan. Ketika kita bertemu tetua Luan Feng nanti, kita pasti akan menyerahkan kartu hitam Phoenix. Tunggulah untuk dihukum oleh tetua Luan Feng. Dompet kami memang dicuri olehmu. Apakah kamu tahu? Wei Wei telah memberikan pelayanan besar kepada istana. Kartu hitam Phoenix diberikan oleh Tuan Istana. Jasa apa yang mungkin bisa dicapai seorang gadis desa? Siapa yang bisa mempercayainya? Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, kami akan menyerahkan kartu hitam Phoenix kepada tetua Luan Feng. Istana Phoenix Perch pasti akan memuji kami. The film was translated Anda and tinggal menunggu narrated by pertanggungjawaban. M Media. Baiklah, aku ingin melihat. Apakah yang menantimu adalah hadiah atau hukuman? Diambang kematian dan masih tidak bertobat. Tunggulah tetua Luan Feng. Dan kemarahan menggelegar dari istana Phoenix Perch. Aku akan menunggu dan melihat. Wei Wei. Apakah tetua Luan Feng tidak akan mempersulitmu bagaimanapun juga? Jangan khawatir. Nanti, mereka akan berlutut dan memohon mengembalikan kartu itu. Mimpi kosong macam apa yang kau miliki? Biar ku beritahu padamu. Asosiasi Bisnis Phoenix membuka posisi senior di Jiangshou. Dan akan mendirikan cabang di Jiangshou. Dengan posisi senior dari kartu hitam. Aku pasti akan punya tempat. Orang udik tahu tentang Asosiasi Bisnis Phoenix. Itu asosiasi bisnis Phoenix paling berpengaruh dalam bisnis global. Konon, itu mencakup keluarga kerajaan dari Timur Tengah. Modal lama dari kerajaan Barat. Dan penambahan raksasa teknologi internet. Namun, juga didukung kekuatan teratas seperti Istana Phoenix Perch. Kita juga sudah punya rumah sekarang. Mari kita pergi ke asosiasi bisnis Phoenix sekarang. Kamu pasti bisa masuk. Udir, apa katamu? Bahwa Mu Beihan juga bisa masuk. Kalian semua sebaiknya mandi dan tidur saja. Asosiasi Bisnis Phoenix bukan tempat daur ulang sampah. Orang tak berguna seperti dia. Sama sekali tidak pantas masuk. Tuan Mudalong, tidak perlu berbicara dengan mereka. Ayo cepat pergi. Wei Wei, aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, kalau begitu, aku akan bawakan makan siang untukmu. Mu Beihan, Anda berani ikut seleksi ini. Berpikirlah dengan otak tumpul Anda. Anda menikahi Qin Wei Wei, gadis desa itu yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Anda masih bermimpi bergabung dengan Asosiasi Bisnis Phoenix di bawah Istana Phoenix Perch. Seseorang harus tahu diri. Keluargamu nyaris bertahan hanya denganmu. Tak punya kekuasaan, pengaruh, atau uang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disejajarkan dengan kami di sini? Dan kau datang untuk ikut seleksi Asosiasi Bisnis Phoenix. Sebagai kepala keluargamu, kau menyia-nyiakan seluruh kekayaan besar keluargamu. Ini membuktikan kau orang tak berguna.
Orang tak berguna sepertimu sama sekali tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix. Aku sarankan kau untuk patuh menarik diri dari seleksi. Dan bersama istrimu si gadis desa. Tetap di rumah, dan jujur bertani serta menenun. Kau tak pantas ikut dalam intrik bisnis ini. Dan bahkan lebih tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix. Jika tuanmu tidak pantas masuk asosiasi bisnis Phoenix, maka kalian para anak boros bahkan lebih tidak pantas. Salam, Gubernur. Salam, Gubernur. Tuanmu. Tetua Luan Feng memerintahkan saya memimpin rapat persiapan. Jika tertarik bergabung dengan asosiasi bisnis Phoenix, saya bisa membuat keputusan untuk membebaskan Anda dari penilaian dan membiarkan Anda langsung bergabung dengan asosiasi bisnis Phoenix, cabang Jiangshou. Gubernur, Mu Beihan menikahi Qin Weiwei yang diusir oleh Istana Phoenix Earth. Dengan hak apa dia bisa melewati penilaian dan langsung masuk asosiasi bisnis Phoenix? Yang mulia Gubernur, mohon pertimbangkan kembali. Jika presiden ini ditetapkan, keluarga bangsawan Jiangshou kemungkinan akan bersatu menentang perintah gubernur ini. Siapa yang berani menentang? Gubernur, aku percaya pada kemampuanku sendiri. Karena tuanmu sudah berbicara, kita akan melanjutkan sesuai keinginan Anda tuanmu. Mu Beihan, anggap saja kau punya kesadaran diri, tahu bahwa kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Kamu salah. Aku yakin bisa mengalahkan kalian semua. Sombong dan angkuh. Hanya Anda, orang tak berguna yang hancur, menantang talenta muda dari keluarga Jingshou. Berani berbicara omong kosong lebih lanjut, akan didiskualifikasi. Sesuai dengan situasi aktual di Jiangshou, Asosiasi Bisnis Phoenix telah membuka 4 posisi kali ini. Pemilihan lokasi perusahaan baru telah selesai. Distrik Linjian sedang dikembangkan oleh Putri Gubernur, Lin Wanwan. Sebelum malam tiba, orang yang memperoleh lahan komersial terbanyak dari putri saya langsung masuk manajemen senior. Tugas ini akan berlangsung selama 1 hari. Nona Lin memang wanita paling berbakat di Jiangshou. Sosok terkemuka di dunia bisnis Jiangshou. Grup Lin miliknya kerjasama erat dengan keluarga Long kami. Mohon maaf, semuanya bertekad memenangkan seleksi manajemen senior ini. Tuan Muda Long benar-benar tuan muda terkemuka Jingshou. Jika Anda menjadi eksekutif senior cabang Jingshou, tolong jangan lupa untuk mempromosikan kami. Mu Beihan, saya sarankan kau menarik diri dari seleksi bisnis. Semua yang hadir, siapa di antara kalian yang tidak bisa menghasilkan setidaknya beberapa lahan komersial? Kau bahkan tidak bisa menghasilkan 1 meter persegi. Muka apa yang tersisa bagimu untuk berdiri di sini? Tanah komersial sangat berharga. Bahkan tidak ladang di gunung. Istri gadis desa Anda bisa dibandingkan. Jika kau bersedia berlutut dan memohon pada Tuan Muda Long, mungkin Tuan Muda Long, dalam kemurahan hatinya, akan memberimu sebidang lahan komersial. Kamu hanya mengandalkan latar belakang keluargamu. Jika ini adalah kompetisi kemampuan, kalian semua harus berlutut dan bersujud padaku. Mu Beihan, kita semua dari keluarga bangsawan. Salahkan dirimu karena terlahir di keluarga yang salah. Kau berlutut dan memberiku sujud keras. Saya dapat memeriksa dengan keamanan di Departemen Keamanan. Menjadi penjaga keamanan di Asosiasi Bisnis Phoenix juga merupakan hal yang sangat terhormat. Kamu ingin aku bersujud padamu. Kamu pasti masih bermimpi. Posisi Tuan Muda Xiang sudah ditetapkan. Dia akan menjadi eksekutif senior cabang Jingzhou Asosiasi Bisnis Phoenix. Bersedia mempromosikan orang tak berguna menjadi penjaga keamanan. Sudah merupakan berkah yang besar. Dan Anda masih tidak tahu cara menghargainya. Hati lebih tinggi dari langit, takdir lebih rapuh dari kertas. Maksudnya, orang seperti kamu yang buta terhadap kenyataan. Jika perusahaan dipenuhi orang-orang sepertimu, maka asosiasi bisnis Phoenix tidak akan layak untuk diikuti. Tidak bisa makan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Pintu asosiasi bisnis Phoenix tidak akan pernah terbuka untukmu. Teman-teman, jangan pedulikan orang yang terpuruk ini. Ayo ke Grand Hotel Jiangzhou, saya traktir. Hei, berhenti. Ini kedai teh Linjian. Aset asosiasi bisnis Phoenix. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk.
Samu. Kenapa, kamu? Bukankah ini tuan mudamu? Beberapa hari tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Mari, duduk di kantor keamanan. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah kerja. Hari ini aku di sini untuk membahas kerjasama dengan Putri Gubernur Lin Wanwan. Mari kita lakukan di lain hari. Kau tidak memberiku muka. Begini caramu memperlakukan mantan krediturmu. Kau akan makan hidangan ini hari ini, mau tidak mau. Hari ini aku mewakili Asosiasi Bisnis Phoenix untuk membahas kerjasama dengan Putri Gubernur Lin Wanwan. Beraninya kamu menghentikanku? Aku tidak peduli siapa kau membahas kerjasama. Hari ini, di sini bersamaku. Jika kau berani melangkah satu kaki pun ke kedai teh ini, aku akan mematahkan kakimu. Begitu merajalela di siang bolong. Kamu pikir tak ada yang bisa menghukummu? Nona Kie, aku tahu. Seseorang yang bisa santai keluarkan 10 juta. Tidaklah sederhana. Tapi orang di belakangku bahkan lebih luar biasa. Tolong, Nona Kie, jangan mempersulitku. Kamu orang yang cerdas. Pergi sekarang, dan aku jamin keselamatanmu. Baiklah, kau tidak akan bisa melewati aku. Aku tidak menyangka, bahkan aku. Sisik emas tidak dimaksudkan untuk kolang. Saat bertemu angin dan awan, ia jadi naga. Hanya saja waktunya belum tiba. Sebelum itu, aku akan membantumu. Nona Kin, aku tahu identitasmu jelas tidak sederhana. Mengapa buang masa muda untuk Mu Beihan? Maafkan penilaianku yang buruk. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Dia punya potensi jadi nage. Kamu masih punya sedikit kebijaksanaan. Kamu hanya mengikuti orang yang salah. Sampaikan perintahku. Segera pecat Shanghu dari kedai teh Linjiang. Nona Kin, kau mungkin tidak tahu bahwa kedai teh Linjiang ini adalah aset asosiasi bisnis Phoenix. Apalagi kau? Bahkan Tuan Muda Lom, tuanku di belakangku, harus menunjukkan rasa hormat. Apa pemberitahuan personel aku dipecat? Dan aku perlu melalui prosedur. Beihan. Dia tak layak hentikanmu lagi. Cepat masuk. Aku akan mengurusnya. Wei, jangan khawatir. Aku pasti akan berhasil. Nona Kin, sebenarnya siapa kau? Luan Feng akan menjemputmu sebentar lagi. The film Dia was akan memberitahumu translated segalanya. and Aku harap narrated saat by itu, Ed Mi. kamu bisa bersaksi lawan kejahatan Long Tao. Kau benar-benar memanggil tetua Luan Feng. Bukankah kau diusir dari istana Phoenix Perch? Melainkan menyembunyikan identitasmu. Kamu memang sangat cerdas. Untuk digunakan olehku, aku takkan perlakukanmu tak adil. Nona Kia, silakan berikan perintahmu. Tuan Muda Long, ini gawat. Aku melihat Mu Beihan sudah naik ke atas. Bawahanmu Xiang Hu pasti tidak menghentikannya. Aku meremehkannya. Tapi aku sudah bersiap. Ini obat interogasi buatan kerajaan barat. Selama dia meminumnya, tubuhnya akan gatal hebat. Sebentar lagi kita paksa Mu Beihan minum. Setelah obatnya bereaksi, kita akan segera masuk dan memotret semua momen memalukannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Long, rencana-rencananya tanpa celah. Long tahu. Shanghu sudah diurus. Trik apa lagi yang kamu punya, keluarkan semuanya. Hanya seorang Xiang Hu. Umpan meriam seperti dia. Ada ratusan, ribuan, di bawah perintahku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Bahkan jika Anda masuk, lalu apa? Apakah Anda pikir Nona Lin akan bernegosiasi dengan orang sejatuh Anda? Kamu bahkan tak bercermin, lihat dirimu. Lin Wanwan adalah putri gubernur Jiangsu. Aku sedang berbicara dengan gubernur. Persaingan yang adil. Jika ada yang berani bermain curang, kualifikasi mereka akan langsung dicabut. Qin Weiwei, kamu hanya gadis desa diusir dari istana Phoenix Perch. Beraninya kau mengganggu seleksi ini. Aku takut pada tuntutan istana Phoenix Perch. Ini semata-mata demi keadilan dan imparsialitas seleksi ini. Reaksimu begitu kuat. Mungkinkah kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Mungkin kita akan jadi rekan kerja nanti. Mengapa kita harus begitu bermusuhan? Mari kita semua minum bersama. Dan biarkan yang lalu berlalu. Jika ada yang tak normal,
pasti mencurigakan. Tidak, anggur di tangan Beihan bermasalah. Biarkan yang lalu berlalu. Kamu tidak pantas. Mu Beihan, kami memberimu kesempatan, dan ini sikapmu. Jika kau tidak meminum anggur ini, kita akan bertarung sampai mati. Wei, mengapa ini perlu? Kalian murid bangsawan yang ikut seleksi ini. Waktu terbatas. Aku menunggu di ruang tenang, masuklah satu persatu. Karena semua orang masuk satu persatu, aku pergi duluan untuk beri contoh baik. Seperti yang pantas dari wanita terhebat Jiang Shou, dia tidak menyerah. Saya hanya menegosiasikan 13.000 meter persegi tanah komersial. Tuan Muda Long, 13.000 meter persegi sudah banyak. Pusat komersial di jantung kota Jingzhou. Hanya 18.000 meter persegi. Memang Tuan Muda Long, hanya dalam beberapa menit, Anda amankan lebih dari 13.000 meter persegi tanah komersial. Untuk membangun pusat komersial besar, maksimal tidak boleh melebihi 20.000 meter persegi. 13.000 sudah cukup besar. Tidak perlu khawatir, percayalah pada kemampuanmu sendiri. Mu Beihan, selalu bangga dengan kemampuanmu yang luar biasa. Katmu, lalu mengapa Anda tidak? Selanjutnya, Anda coba. Ya, saya sedikit gugup. Apakah terima posisi kedua dari saya? Ayo, saya akan mengantar Anda. Semoga Anda segera berhasil. Terima kasih banyak. Nona Lil, nama saya Mu Beihan. Karena Anda sudah tahu tujuan saya, maka kali ini saya akan langsung ke intinya. Saya harap luas lahan komersial Asosiasi Bisnis Phoenix bisa melebihi pusat komersial Jiangzhou. Pusat komersial Jingzhou didirikan oleh saya pribadi. Pasti jadi pusat komersial paling sukses di utara. Pusat komersial Linjing punya pelabuhan sangat baik. Itu pasti lebih nyaman daripada pusat komersial Jiangzhou. Mengapa tidak saya lakukan sendiri, daripada menyerahkannya kepada Asosiasi Bisnis Phoenix? Karena keseimbangan. Apa maksud Anda dengan keseimbangan? Terus terang, Gubernur baru rayakan ulang tahun ke-60 dan akan segera pensiun ke posisi sekunder. Saat itu terjadi, Jiangsu akan berubah total. Langkah pertama gubernur baru besar kemungkinan bermula dari perdagangan. Anda bilang gubernur baru akan mengincar saya. Anda terlalu banyak berpikir. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak peduli siapa yang berkuasa. Saya yakin, ia tidak akan mentolerir putri mantan gubernur mengendalikan urat nadi perdagangan. Paling buruk, saya akan melepaskan sebagian keuntungan. Mengapa harus beri pada Asosiasi Bisnis Phoenix? Karena pengaruh Asosiasi Bisnis Phoenix. Tanpa melebih-lebihkan, Asosiasi Bisnis Phoenix sudah jadi kelompok kepentingan besar. Jika ada yang menyentuh Asosiasi Bisnis Phoenix, pasti ada reaksi keras dari departemen lain. Atau bahkan serangan balik. Saya bisa memberi Anda 15.000 unit tanah komersial. Mengenai apa yang Anda katakan, akan kupikirkan lebih jauh. Bagaimana bisa? Bagaimana Anda baik-baik saja? Saya sedang bernegosiasi dengan Nona Lin. Kamu benar-benar melanggar aturan. Jangan mencoba bertahan lagi. Sekarang pasti gatal tak tertahankan, kan? Gatal tak tertahankan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya sedang rapat proyek dengan tuanmu. Apa maksud Anda dengan menerobos masuk? Nona Lin, begitu banyak waktu telah berlalu. Kami khawatir Mu Beihan akan mencelakai Anda. Itulah sebabnya. Gatal. Gatal sekali Long Tao, cepat berikan aku penawarnya. Aku tidak tahan lagi. Ada apa dengannya? Long tahu, apa artinya ini? Seharusnya jelas Beihan yang gatal, tak tertahankan, membuat dirinya terlihat bodoh, kan? Sudah terlihat ada yang salah dengan cangkir anggur itu. Jadi aku bertukar tempat. Yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Long Tao, cepat berikan aku penawarnya aku sekarang. Aku juga tidak punya penawarnya. Jangan datang mencariku. Long Tao, caramu benar-benar kejam. Anda memfitnah saya. Saya pikir Anda yang mencelakai Pi Chen begini. Saya pikir Anda dan Mu Beihan bekerja sama untuk menghadapi Pi Chen bersama. Ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan pesaing. Tuan Muda Long benar. Bubuk aneh itu. Anda mungkin dapatkannya dari gunung.
Bagaimana kamu tahu itu bubuk? Kamu membongkar dirimu sendiri tanpa diminta. Lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Anda langgar aturan. Saya harus lapor ayah dan menyuruhnya melaporkannya kepada tetua Luan Feng untuk mencabut kualifikasi Anda untuk seleksi. Nona Lian, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak bermaksud mencelakai Mu Beihan. Lagi pula, bubuk ini tidak akan membahayakan nyawa. Kesalahpahaman yang bagus sekali. Karena kamu menganggapnya enteng. Mengapa kalian tidak ambil sendiri bubuk itu? Dasar wanita beracun. Kesalahan Pei Cheng jadi peringatan jelas. Dan Anda masih ingin kami mengambil bubuk itu. Apa niat Anda? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Andai Wei Wei tidak curiga pada anggur ini, aku mungkin yang tergeletak di tanah sekarang. Ayah bilang Qin Wei Wei ini adalah sosok penting. Tetua Luan Feng memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan wawasan serta kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mungkinkah dia tuan muda istana? Saya punya penilaian sendiri tentang benar dan salah. Saya baru saja berjanji kepada tuanmu untuk menyerahkan 20.000 meter persegi tanah komersial. Sepenuhnya kepada Asosiasi Bisnis Phoenix. Hasil seleksi ini sudah ditentukan. Bagaimana mungkin dia, seorang pria tanpa kekuasaan? Di mata Anda, tuan muda keluarga Lom, apakah saya masih kalah darinya? Nona Lin, mohon pertimbangkan kembali. Qin Wei Wei adalah gerbang pemindai desa Istana Phoenix Perch. Mu Beihan menikahi Qin Wei Wei, berarti dia menyinggung Istana Phoenix Perch. Dia tidak layak masuk manajemen senior Asosiasi Bisnis Phoenix. Nona Qin, terima kasih atas masalah hari ini. Saya akan mengingatnya. Sekarang saya akan memberitahu ayah saya hasilnya. Sampai jumpa malam ini. Nona Lin, silakan. Mu Beihan, sebenarnya apa? Ramuan ajaib apa yang kamu berikan pada Nona Lin? Kenapa dia menyerahkan seluruh 20.000 meter persegi tanah komersial? Seluruhnya kepadamu. Tentu saja, itu berdasarkan kekuatanku. Tidak seperti kalian, yang hanya menggunakan skema dan trik. Wei Wei, ayo pergi. Ini belum berakhir. Kami masih punya kartu hitam Phoenix. Kartu trofi ini. Siapa yang akan menang atau kalah masih belum jelas. Mu Beihan, saya sarankan Anda mundur dari seleksi ini. Hati-hati agar tidak rugi lebih banyak dan dihukum oleh Istana Phoenix Perch. Aku adalah juara pertama dalam seleksi ini. Mengapa aku harus menyerah? Karena kamu tidak menyerah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tidak perlu khawatir. Posisi senior ini pasti milikmu. Semuanya. Hasil kompetisi ini sudah keluar. Juara pertama. Mu Beihan. Aku juara pertama. Gubernur. Mu Beihan tidak punya koneksi, sumber daya finansial, dan kekuasaan. Pasti ada kecurangan di sini. Kami tidak menerima ini. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya memanipulasi hasil di balik layar dan menciptakan skema curang? Gubernur. Seleksi ini adalah pertama kalinya Asosiasi Bisnis Phoenix di Jiangsu kita, dan tindakannya menarik banyak perhatian. Mohon, Gubernur, pertimbangkan kembali. Jangan biarkan perasaan pribadi memengaruhi keadilan. Ini lelukan, kamu gagal menggunakan metode profesional. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur. Sekarang kamu mencoba memaksakan kudeta. Jadi kenapa? Mu Beihan hanya seorang pecundang. Bagaimana dia mendapatkan tanah-tanah komersial itu? Tepat sekali. Mu Beihan tidak memobilisasi dana, tidak menghubungi koneksi, pun tidak menyusun kontrak apapun. Mengapa dia yang pertama? Kami menolak menerima ini. Ini curang. Curang. Diam. Hanya karena dia meyakinkan saya dengan keuntungan. Tidak seperti Long Tao, yang menggunakan ancaman dan bujukan. Menggunakan taktik lunak dan keras. Apa, Wan? Long Tao benar-benar berani mengancammu. Gubernur, ini adalah kesalahpahaman. Saya terlalu bersemangat untuk mendapatkan tanah itu, yang menyebabkan perkataan saya tidak pantas. Masalah ini, saya, Gubernur, akan mengingatnya. Prioritas utama sekarang adalah mengumumkan posisi Mu Beihan. Dengan persetujuan Tetua Luan Feng. Asosiasi Bisnis Phoenix telah memutuskan untuk menunjuk Mu Beihan sebagai presiden pertama. Asosiasi Bisnis Phoenix, Cabang Jiangsu. Mu Beihan, apakah Anda memenuhi syarat turun dari kursi presiden sekarang juga? Seorang yang tidak punya apa-apa, masih ingin berkuasa dan memamerkan kekuatannya. Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat? Apakah kamu pantas menyandang gelar presiden?
Diam. The film was translated Ada yang and keberatan. narrated by M Media. Ajukan ke kantor pusat. Presidenmu. Mohon sampaikan beberapa kata kepada semut. Beihan, sekarang giliranmu bicara. Terima kasih kepada Gubernur dan Asosiasi Bisnis Phoenix atas kesempatan ini. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengkhianati kepercayaan siapapun. Kami tentu saja tidak mempercayai Anda. Anda berhasil menghabiskan seluruh kekayaan keluargamu. Jadi siapa yang tahu berapa lama Asosiasi Bisnis Phoenix bisa bertahan di bawah kepemimpinan Anda? Gubernur, kamu bilang Mu Beihan adalah presiden. Tapi Lin Jing, sertifikat akta tanah distrik komersial belum dikeluarkan. Kalian tidak berkolusi untuk menipu, kan? Sertifikat akta tanah ada di sini. Semua nama pemegang adalah tuanmu. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Tidak mungkin. Tanah komersial ini bernilai beberapa miliar. Apakah Anda benar-benar begitu tenang menyerahkannya kepada Mu Beihan, si bangkrut ini? Dia menikahi Qin Weiwei, si udik itu. Dan menyinggung Istana Phoenix Park. Tidak takut pertanggungjawaban dari Istana Phoenix Park. Semua bukti telah diverifikasi. Tidak ada masalah dengan Mu Beihan jadi presiden. Posisi tingkat tinggi selanjutnya akan diputuskan oleh presidenmu. One Word, ayo kita pergi. Presidenmu, saya tahu kemampuan Anda luar biasa. Mohon jaga saya baik-baik mulai sekarang. Para pengecut ini, mereka sebenarnya menjilat Mu Beihan, si tidak punya apa-apa itu. Tuan Muda Long, cepat, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Jangan khawatir, selama kita bersatu, posisinya sebagai presiden, itu hanya cangkang kosong. Beihan, posisi tingkat tinggi di berbagai departemen, masih kosong. Kamu bisa sepenuhnya menggunakannya untuk memenangkan hati orang lain. Seperti kata pepatah, satu orang baik membutuhkan 3 pembantu. Di masa depan, saya mohon bimbingan Anda semua. Saya akan menugaskan Departemen Keuangan kepada istri saya, Qin Weiwei, dan Departemen Administrasi serta SDM. Akan dipercayakan kepada kalian berdua. Terima kasih, presidenmu. Presidenmu brilian. Perusahaan akan dapat, di bawah kepemimpinan presidenmu, menjadi semakin jaya. Mu Beihan, meskipun kamu mengandalkan wanita untuk meraih peringkat pertama dan menjadi presiden, tapi aku, peringkat kedua dalam penilaian. Kamu justru tidak menggunakan. Benar sekali, kamu dan keluarga Lin bersekongkol, mengubah Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jingzhou, menjadi domain pribadimu. Aku tidak percaya tidak ada yang The campur film tangan. was translated Perintah barusan. and Aku, narrated sebagai by M Presiden Media. pertama Asosiasi Bisnis Phoenix cabang Jiangzhou. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kami semua setuju. Setuju, setuju. Kalian para penjilat. Reputasi Asosiasi Bisnis Phoenix, cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Ketika orang-orang dari Istana Phoenix Park datang menanyaimu, Mu Beihan dapat dengan mudah membuatmu menanggung kesalahan. Apakah kamu pikir, semua orang sepertimu, menggunakan orang sebagai alat? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Kami bersedia menyediakan dana 1 miliar yuan untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Long tahu, apa kau gila? Dana 1 miliar yuan. Kau, hanya untuk satu tempat untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Di antara banyak keluarga bangsawan di Jiangzhou, siapa yang bisa menyediakan 1 miliar yuan untuk berinvestasi di Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jiangzhou, posisi presiden? Aku bisa memilih tidak bersaing denganmu, tetapi kepala Departemen Keuangan harus aku. Weiwei. Sekarang perusahaan sudah sepenuhnya siap. Hanya kurang angin timur. 1 miliar yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jika kita bisa mendapatkan Long Tao dan dukungan keluarga Long, rencana awal kita bisa lebih berani. 1 miliar yuan lagi. Asosiasi Bisnis Phoenix, yang memanipulasi puluhan triliun yuan dana. Bagaimana ia bisa menghargai keluarga Long dengan kekayaan sedikit? Apa yang dimengerti oleh orang udik sepertimu? Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Aku, Long Tao, sangat tulus. Aku tidak mengerti mengapa Asosiasi Bisnis Phoenix ini bersikeras menyulitkanku. Karena kamu tidak pantas. Karaktermu cacat. Jika keputusan hanya berdasarkan karakter pribadi dan suka atau tidak suka pribadi, lalu pada sebagian besar perusahaan keuangan, dunia ini akan runtuh. Weiwei, kalau tidak, kita seharusnya tetap meminta pendapat dari markas besar. Tidak perlu bertanya. Asosiasi Bisnis Phoenix, meskipun terikat oleh kepentingan serikat dagang, ia tidak akan pernah menerima seseorang seperti dia. Kamu hanyalah seorang gadis desa. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan bagi Asosiasi Bisnis Phoenix? Jangan berasumsi dia pernah murid Istana Phoenix Park. Asosiasi Bisnis Phoenix akan menghormatimu. Orang pergi dan teh menjadi dingin. Itu bukan hanya omong kosong. Penting bagi seseorang untuk tahu diri.
kamu diusir dari Istana Phoenix Perch. Namun kamu masih belum bertobat. Hati-hati jangan sampai nanti kamu diurus, berakhir dengan nasib yang lebih tragis. Lancang. Wei Wei adalah istriku. Bukan tempatmu untuk bicara. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Dana 1 miliar ini pasti akan membuat markas asosiasi bisnis Phoenix melihat tekad dan ketulusan Long Tauku. Tekad dan ketulusan. Adapun dia, seorang Mu Beihan yang terpuruk. Mana yang lebih penting? Dalam hatimu kamu harus tahu. Ini tidak mudah untuk dipilih. Mu Beihan, aku menyarankanmu untuk patuh, menyerahkan posisi presiden kepada Tuan Muda Long. Kalau tidak, di Jimsho, kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Kamu harus waspada bahkan saat tidur. Hati-hati, jangan sampai kamu tidak bangun lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengancam di sini? Presiden pertama Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jimsho. Salam Tuan Luan Feng. Salam, Tuan Luan Feng. Qin Wei Wei, apakah kamu pikir kamu masih seorang murid Istana Phoenix Perch? Kamu seorang gadis desa. Setelah melihat Tuan Luan Feng, justru tidak berlutut. Lancang, beraninya kau tidak menghormati Nona Qin. Asosiasi Bisnis Phoenix ini didirikan sepenuhnya oleh Nona Qin. Meskipun Nona Qin sudah meninggalkan Istana Phoenix Perch, Asosiasi Bisnis Phoenix masih memiliki sebagian saham Nona Qin. Bagaimana mungkin aku menerima hormatnya? Wei Wei. Asosiasi Bisnis Phoenix, kau benar-benar mendirikannya. Itu hanya hal yang aku lakukan santai saat itu. Aku tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Tidak layak disebutkan. Nona Qin rendah hati dan sederhana, dan tidak mempublikasikan masalah ini kemana-mana. Aku tidak menyangka kalian, orang bodoh buta, benar-benar memprovokasi Nona Qin. Tuan Luan Feng, bahkan jika Qin Wei Wei adalah pendiri Asosiasi Bisnis Phoenix, dia sekarang telah berpisah dari Istana Phoenix Perch. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix? Cukup omong kosong. Saat ini, Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jimsho sedang mengadakan rapat internal. Personel yang tidak berkepentingan, semua keluar. Kalian berdua, apa yang masih kalian lakukan di sini? Apakah kalian ingin aku mencari seseorang untuk mengusir kalian? Tetua Luan Feng, kami menemukan kartu hitam Phoenix yang dicuri. Menemukan milik Istana Phoenix Perch pada Qin Wei Wei. Saya harap kamu bisa mengatasinya. Ketua Luan Feng, mohon bedakan kebenarannya. Qin Wei Wei mencuri kartu hitam Phoenix. Sama saja dengan pembelotan. Mu Beihan menikah dengan Qin Wei Wei yang menunjukkan bahwa mereka berdua bersekongkol. Dia tidak bisa menjabat sebagai presiden. Di seluruh dunia, hanya ada 2 kartu hitam Phoenix. Dikatakan bahwa kartu ini memiliki batas kredit tak terbatas. Itu salah satu harta terbesar Istana Phoenix Perch. Biasanya disimpan oleh penguasa Istana Phoenix Perch. Sekarang, itu justru muncul di sini. The film was Jadi translated memang dicuri and olehmu. narrated Bei by Fei N Fei, Media. kau mencuri kartu hitam Phoenix. Apa kau akhirnya berani mengakuinya sekarang? Omong kosong, aku hanya ingin mengambil kembali harta terbesar Istana Phoenix Perch. Baru saja menggunakan trik ini untuk mendapatkannya. Orang yang benar-benar mencuri kartu hitam Phoenix adalah Qin Wei Wei. Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Mereka mencuri kartu hitam Phoenix, jadi mereka yang bersalah lebih dulu. Cara apapun yang kita gunakan untuk mengambilnya akan berjasa dan tidak bersalah. Kartu hitam Phoenix, bagaimana bisa ada di tangan Long Tau dan Bei Fei Fei? Nona Qin, situasi apa ini? Kedua orang ini mencuri kartu hitam Phoenix dan menyimpan niat buruk. Gubernur Lin, kami sedang menangani masalah keluarga hari ini. Anda tidak perlu repot-repot dengan ini. Baiklah, kalian semua lanjutkan. Tetua Luan Feng, kartu hitam Phoenix ini diberikan oleh Raja Istana, mengingat jasa-jasa Wei Wei, khusus sebagai hadiah untuk Wei Wei. Bukankah begitu? Mu Beihan, apakah kamu sudah gila? Qin Wei Wei hanyalah seorang gadis desa biasa. Penguasa Istana Phoenix Perch akan memberinya kartu hitam Phoenix. Sungguh konyol. Di depan Tetua Luan Feng, kamu masih berani bicara omong kosong. Aku lihat kamu benar-benar tidak mau menangis sampai melihat peti mati. Tetua Luan Feng, cepat tangkap mereka dan bawa mereka ke pengadilan. Apa yang dikatakan presidenmu benar. Tuan Istana memang memberikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin untuk mencegah yang tidak bijaksana. Menyebabkan masalah bagi Nona Qin. Aku tidak menyangka, benar-benar ada seseorang yang begitu berani, sampai berani mencuri kartu hitam Phoenix. Apa tetua? Tetua Luan Feng. Apa kau bercanda? Qin Wei Wei, hak apa yang dia punya? Kurang ajar. Keputusan Tuan Istana bukan untuk kau pertanyakan. Tuan Istana menghadiahkan Nona Qin kartu hitam Phoenix. Aku adalah saksi mata. Bagaimana mungkin itu palsu? Kartu hitam Phoenix adalah harta yang tak ternilai. Kau mencuri kartu hitam Phoenix. Bukti-bukti sudah jelas. Nona Qin, kami menemukannya. Sekarang barang itu telah kembali ke pemilik aslinya. Entah kau menemukannya atau mencurinya. Aku punya kesimpulan sendiri di hatiku. Aku tidak akan menerima kartu ini.
Jika Nona Qin menolak memaafkanmu, maka penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch akan menjadi tujuan akhirmu. Nona Qin, Long Tao yang menyuruhku untuk mencuri kartu hitam Phoenix. Mu Beihan, tidak. Presidenmu, kamu tahu situasiku. Aku berasal dari rakyat biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Fitnah. Wanita beracun. Kartu hitam Phoenix. Kau jelas-jelas mencurinya. Aku hanya ingin mengembalikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin. Itulah mengapa aku berpura-pura ingin menawarkannya kepada Tuan Luan Feng. Dan kau, wanita beracun, mencoba menjebakku. Saat kau mencuri kartu hitam Phoenix waktu itu, dan menolak mengembalikannya, betapa sombongnya kau. Apa kau pernah memikirkan hari ini? Tuan mudamu, karena persahabatan antara kamu dan aku sebelumnya, tolong aku. Perasaan yang pernah kita bagi. Waktu itu, kau membiusku. Menggunakan segel dan sidik jariku, untuk mencuri dari keluargamuku, miliaran aset. Sekarang, kau masih berani bicara padaku tentang perasaan yang pernah kita bagi. Presidenmu, aku bersedia menawarkan seluruh properti asli, keluargamu, dan 20 juta tunai. Aku hanya meminta kau membantuku dan Nona Qin, memohon belas kasihan. Bahkan jika keluarga Long harus dimusnahkan, kita masih bisa mendapatkan kembali aset asli keluargamu. Nona Qin, lalu bagaimana menurutmu? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melewati api dan air tanpa ragu. Aku hanya meminta kau tidak mengejarku. Aku tidak mencurinya, tidak. Aku hanya menemukan kartu hitam Phoenix. The Ini film was sangat sederhana. translated Berlututlah. and narrated by Mohon M padaku. Media. Nona Qin, mohon maafkan aku. Aku disesatkan. Seharusnya aku tidak mendengarkan bujukan manis Long Tao. Aku masih muda. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch. Di dalam penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch, ada semua individu yang kejam dan sangat jahat yang membawa bencana ke banyak tempat. Wanita lemah sepertimu tidak akan bertahan. Kau tidak akan bertahan bahkan sebulan. Nona Qin, tolong terima kartu hitam Phoenix. Dalam 3 hari, semua aset asli keluargamu harus dikembalikan. Jika ada lain kali, tidak akan ada ampun. Aku akan segera menyuruh seseorang mengembalikan aset asli keluargamu. Bawa dia kemari. Beihan, bukankah sudah kubilang, dia akan berlutut, memohon padaku untuk menerima kartu hitam Phoenix. Berikan mereka pelajaran yang tak terlupakan. Biarkan mereka membayar masa lalu. Nona Qin, tuan mudamu, aku bersedia bekerja keras seperti sapi atau kuda. Aku tidak mau pergi penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch. Beihan, bagaimana dia harus ditangani? Bei Fei Fei selalu ingin naik pangkat dengan mengandalkan penampilannya. Untuk orang seperti dia, hukuman terbesar adalah untuk selamanya mengusirnya dari Jiangzhou agar dia tidak akan pernah lagi memiliki kualifikasi untuk naik pangkat. Tidak, aku tidak mau meninggalkan Jingzhou. Apakah kau pikir dengan tinggal di Jingzhou, Long Tao akan membiarkanmu pergi? Tinggalkan Jingzhou, dan aku bisa menjamin keselamatanmu. Aku bersedia meninggalkan Jingzhou, dan tidak akan pernah kembali. Tidak, wanita bodoh ini harus diserahkan kepadaku. Aku, Long Tao, sudah hidup selama ini. Kapan aku pernah menderita penghinaan seperti ini? Ini semua salah wanita bodoh ini. Karena membuatku menderita kerugian besar. Jelas-jelas kau yang punya niat buruk. Namun sekarang kau melimpahkan semua kesalahan pada Bei Fei Fei. Apa kau ini laki-laki? Apa hubungannya denganmu? Apa kau benar-benar berpikir aku, Long Tao, terbuat dari lumpur? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan di Jiangzhou. Jika kau mendorongku terlalu jauh, paling buruk, kita berdua akan hancur. Keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Di mataku, kau tidak lebih dari semut. Qin Weiwei, jangan pikir hanya karena kau punya Luan Feng yang mendukungmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau, seorang gadis desa yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Aku sudah berulang kali mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lancang, berani tidak menghormati Nona Qin? Lebih dari sekadar tidak menghormatinya. Aku ingin nyawanya. Berani membuatku berlutut. Mati. Wei Wei. Kau bajingan terkutuk. Beraninya kau merusak rencanaku. Semua pasukan bawah tanah di Jiangzhou akan mematuhi perintahku. Malam ini, aku akan membuat Jiangzhou kacau. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Jiangzhou tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiang Hou, biarkan dia mengerti. Ya, Shanghu, kau berani mengkhianatiku. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu siapa yang kau lawan. Semua yang telah kau lakukan, hanya belalang yang coba hentikan kereta perang. Katak duduk di dasar sumur. Atau serangga musim panas berbicara tentang as, omong kosong. Aku adalah pewaris keluarga Long. Di Jiangzhou, aku adalah penguasa. Melihat kekuatanmu telah hilang.
aku akan memberitahumu kebenarannya. Nona Qian adalah nona muda istana Phoenix Perch, pendiri asosiasi bisnis Phoenix, dan pengendalinya bernilai triliunan. Memerintah ratusan ribu prajurit elit dan jenderal tangguh. Hanya dengan jentikan jari, mungkinkah untuk menghancurkan keluarga Lon? Tidak mungkin. Dia hanya gadis desa. Seorang gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Tuan muda istana, bagaimana kita akan menghadapinya? Penjarakan dia di ruang bawah tanah istana Phoenix Perch. Tidak akan pernah diampuni. Adapun keluarga Long, musnahkan mereka. Bawahanmu patuh. Jangan melibatkan keluarga Lon. Aku akan menanggung konsekuensi tindakanku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu. Sekarang aku ingin menebus dosa-dosaku. Bei Han. Maaf aku berbohong padamu sebelumnya. Jadi kau benar-benar tuan muda istana. Bisakah kau menerimaku? Kau adalah istriku. Semua yang kau lakukan adalah untukku. Apa yang tidak bisa diterima? Baiklah, kalau begitu, ayo pulang.